Anda melihat potensi sumber nuklir di tanah air? Yang pertama, terkait sumber bahan bakar nuklir ya, memang disebut-sebut ya, disebut-sebut ada di Kalimantan, ada di Babel, ada juga di Papua ya. Namun terus terang sampai hari ini yang saya ikuti eksplorasi secara intensif sehingga mengetahui betul dari potensi kita yakini menjadi cadangan. Saya tuh belum jelas. Dan ini semakin tidak jelas ketika pusat penelitian, eksplorasi dan penggalian bahan nuklir itu dibubarkan bersama dibubarkan jabatan. Ini masalahnya, makanya saya sebut berkali-kali betapa pentingnya keberadaan Batam, karena di dalamnya itu ada pusat eksplorasi dan penggalian bahan nuklir yang mencoba mendetailkan potensi bahan galian nuklir di Indonesia ini. Nah, ketika itu dibubarkan, otomatis kan eksplorasi dan penyelidikan lebih lanjut terhenti. Karena itulah saya minta ini harus dihidupkan kembali. Yang kedua, terkait SDM, memang ya kalau kita akui SDM kita kan sudah dipersiapkan cukup lama ya. Dari zaman Pak Profesor Baikuni ya. Sini sudah ada lah ya. Peneliti-penelitinya sudah lumayan bagus. Kita bisa lihat dari jurnal-jurnal internasionalnya, mereka pun sudah kontributif ya. Nah ini kan nanti bisa didaya gunakan ya. Terutama untuk ya pengembangan ya PLTN jenis lanjut. Kalau mengoperasikan ini kan operator ya, cukup tenaga-tenaga teknisi. Kalau saya meyakini kalau kita memang serius sungguh-sungguh, regulasinya dilengkapi untuk yang lebih rinci detail. Tadi Pak Herman sudah sebut, kerangka besarnya sudah ada, yang lebih detailnya harus dipersiapkan, SDM-nya dikonsolidasikan, lalu kelembagaan NEPIO untuk implementasinya siap. Nah itu tinggal menunggu keputusan Presiden saja, Baik. ya atau tidak. Baik, kalau dari SDA-nya sendiri, sumber daya alam di Indonesia sendiri, bagaimana sebenarnya Pak cadangan thorium dan uranium sebagai bahan baku nuklir di Indonesia? Iya tadi saya sebut itu ada, dikatakan survei-survei awal penyelidikan umum ya, saya katakan penyelidikan umum karena belum detail. Itu ada di Kalimantan yang sering disebut-sebut ya, di daerah Kalan ya. Dan Lalu dalam katanya kandungannya juga cukup ada ya di Pak? sekitar. Saya nggak bisa memastikan angka itu. Ya, badan resminya kan dulu Batan ya. Oke. Badan resminya kan Batan dan sekarang kan sudah dibubarkan. Nah ini yang jadi masalah. Jadi kita harus melakukan penelitian ulang secara lebih intensif ya, Oke. dengan metode yang akurat sehingga betul-betul dari potensi diketahui atau menjadi resource ya, berapa besar kuantifikasinya. Itu perlu dilakukan, Mbak. Baik, kembali lagi ke pembentukan NEPIO ini sangat-sangat substansial ya Pak dalam hal ini sebagai persiapan dan juga langkah Wajib, awal ke depan. itu wajib, Baik, Mbak. NEPIO itu wajib. Penghidupan kebatan juga menjadi sangat penting. baik. Terima kasih Pak Mulyanto, saya kembali lagi ke Pak Herman. Pak Herman, mungkin saya akan tarik lagi kembali ya pandangan Anda sebagai anggota dari Dewan Energi Nasional. Apa keunggulan PLTN dibanding pembangkit listrik EBT lainnya? Karena kita ketahui ada begitu banyak pro dan kontra, dan jika memang tujuan Indonesia menuju net zero emission gitu ya, ada banyak sebenarnya alternatif EBT. Walaupun tadi Anda bilang belum cukup, tapi kita juga punya geothermal, potensinya besar. Mengapa tidak difokuskan kepada EBT-EBT lainnya dan mengapa langsung ke PLTN? Apakah memang ini akan paralel berjalan menuju kesejahteraan dan net zero emission itu tadi? Dari Dewan Energi Nasional seperti apa pandangannya? Jadi ceritanya tuh begini, kita sekarang menggunakan listrik tuh 300 terawatt hour. Karena kita masih belum maju negaranya, konsumsi per kapita kita masih rendah, proyeksinya pada tahun 2060 kita akan menggunakan 2000 terawatt hour. Sebenarnya bukan tidak cukup sumber lain itu, energi surya itu sangat cukup. Cuma energi surya itu ada juga permasalahannya, yaitu dia tidak tersedia terus-menerus dan harus digunakan dengan baterai. Jadi munculnya PLTN ini bukan karena tidak cukup, dan juga bukan karena tidak menggunakan hidro dan geothermal. Di dalam skenario kita akan mengeksploitasi semua hidro dan geothermal yang sebenarnya juga ada sedikit kekurangannya, yaitu lokasinya terbatas. Listrik yang banyak dibutuhkan itu kan di Jawa. Hidro yang ada itu di luar Jawa, dan di sana belum ada konsumen. Nah, karena itu kita nggak bisa memenuhinya
dengan hidro kalau dalam waktu dekat. Cuma dalam jangka panjang semua hidro, semua geothermal itu akan dieksploitasi dan dalam skenario-nya begitu. Dan juga tenaga surya, tenaga angin dieksploitasi juga. Namun tenaga surya dan angin ini akan memerlukan storage atau baterai. Dan kalau dengan storage mahal. Nah sebenarnya dalam jangka panjang walaupun kita udah skenariokan PLTN, jika nanti baterai murah, jika nanti energi surya murah, dan di rumah-rumah orang bisa pasang energi surya dan baterai, barangkali PLTN itu akan kalah. Apa yang akan masuk itu akan ditentukan oleh keekonomiannya. Jadi dasarnya keekonomian. Jadi kalau PLN buat RUPTL, dia akan hitung. Kalau saya bangun pembangkit ini dengan komposisi begini, berapa LCOE-nya? LCOE itu levelized cost of electricity. LCOE lah yang akan menentukan. Kalau nuklir itu LCOE-nya lebih rendah daripada energi surya dan baterai, baru dia akan masuk. Tapi kalau tidak, tentu surya yang akan dipakai. Dan energi surya ini di mana-mana besar sekali pembangunannya dan juga semakin murah terus. Nah, jadi saya ingin mengoreksi, bukan tidak cukup dari energi yang lain, namun juga ada kendala karena kita pakai surya cukup, tetapi baterai masih mahal. Jadi nanti akan kita lihat bagaimana perkembangan teknologi ketika baterai makin murah, energi surya makin murah. Ya di mana-mana kelebihan energi surya ini kan kita ada matahari di mana-mana. Jadi dimanapun bisa digunakan dan di Jawa pun juga bisa lebih banyak digunakan. Nah ini tentang kecukupan tadi cukup dan sekali lagi ya jangan terkesan bahwa kita tidak akan menggunakan geothermal dan hydro. Jadi kalau tadi kebutuhannya 20 terawatt hour, geothermal dan hydro itu bisa hanya kira-kira 400-500 terawatt hour. 20% dari kebutuhan jangka panjang kita. Sehingga perlu diisi dengan sumber-sumber lain, terutama yang ada di dalam negeri itu adalah angin, surya. Dan juga diingat tadi pertanyaan tentang kita punya uranium, punya thorium berapa. Tetapi kalau kita bangun PLTN, tidak serta-merta thorium dan uranium dan semuanya itu kita bisa gunakan langsung. Karena untuk PLTN itu diperlukan pengolahan, namanya nuclear enrichment. Pengolahan tadi nanti menjadikan pelet uranium atau pelet radioaktif. Nah pelet uranium ini yang buat negara maju. Dan ini juga terkait dengan sikap negara maju. Jadi geopolitiknya negara maju atau seperti Amerika, ke Iran aja dia nggak ngasih Iran itu untuk melakukan nuclear enrichment. Perkiraan saya kita Indonesia juga tidak akan melakukan nuclear enrichment. Tetapi ya kalau memang akan, ya itulah fungsi daripada Batan yang sudah dibubarkan itu. Mestinya Batan ini kalau dia bisa melakukan, ini juga sesuatu keuntungan. Karena kalau kita tidak melakukan nuclear enrichment, ada juga bahayanya kita menggunakan PLTN karena ketergantungan kepada luar negeri. Yang akan tergantung adalah nuclear enrichment tidak di sini, jadi pelletnya ke luar negeri, dan waste treatmentnya juga di luar negeri. Inilah salah satu persoalan di PLTN juga. Baik Pak, baik.